Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Mas Renaldi dari IKAPI. Ini beliau merupakan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia terkait dengan pemberlakuan kembali PSBB total. Dan Mas Renaldi, ini Anda mengatakan bahwa sebaiknya para pedagang pasar dan juga dari IKAPI khususnya ini diajak untuk urun rembuk dan berdiskusi gitu ya dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah untuk bagaimana penerapan protokol kesehatan karena tentunya di DKI Jakarta berbeda karakteristiknya. Nah ini sebaiknya seperti apa penerapan protokol kesehatan yang ingin disampaikan oleh IKAPI? Ya, kami sejak Maret hingga September ini tak henti-henti untuk melakukan himbauan dengan panduan protokol kesehatan yang telah kami buat dan kami sebar kepada seluruh anggota kami di DKI Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Panduan protokol kesehatan ini cukup gampang dimengerti. Jujur saja kalau di pasar itu banyak pedagang pasar yang kurang paham dengan kalimat-kalimat physical distancing, social distancing. Kami gunakan kalimat-kalimat yang cukup dimengerti dan dipahami, seperti jaga jarak, aman, dan lain sebagainya. Seperti ayo menggunakan masker, ayo kembali belanja ke pasar tradisional, bahwasanya pasar ini aman, sehat. Prinsipnya Mbak Tasya, pedagang ini ingin berjualan dengan selamat, Tetapi sehat. bukankah protokol kesehatan dan aturan-aturannya ini sudah jelas dan memang sudah lama diberlakukan sehingga seharusnya ini tidak menjadi pertanyaan lagi? Yes, setuju Mbak Tasya. Ini menjadi polemik juga bahwasanya memang pedagang pasar agak sulit untuk mematuhi protokol kesehatan. Memang suatu keniscayaan, Mbak. Namun kami nggak berhenti untuk mengajak, mengayomi agar ayo kita sama-sama jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dan sebagainya. Dan beberapa anggota kami juga sempat kami berikan sanksi tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan masker, kelupaan menggunakan masker, katakanlah. Dan ini tegas kami akan berikan sanksinya. Seperti apa sanksinya? Dalam bentuk apa, Mas Renaldi? Banyak hal, contoh ketika kami temukan di daerah Pasar Minggu, anggota kami kelupaan memakai masker, kami tegur dengan cara membersihkan beberapa blok di pasar tersebut. Dengan cara-cara sanksi sosial inilah yang kita lakukan agar pedagang pasar menjadi tidak abai akhirnya, dan semangat untuk menjaga kebersihan ini tinggi akhirnya. Dan cara-cara seperti ini baik dilakukan. Dan juga memasang spanduk atau baliho, ayo menggunakan masker, ayo belanja ke pasar tradisional, ini guna untuk memancing daya beli juga, memancing juga permintaan, karena hampir di bulan September ini daya beli turun sekali Mbak Tasya. Nah, dan ini menjadi catatan juga. Ini kira-kira kami justru prediksinya meminta kepada pemerintah agar pedagang ini masih bisa berdagang selama masa pembatasan berskala ini ya, berskala jumbo ini. Dan juga kami meminta kepada pemerintah dan kami juga mendorong untuk memberikan stimulus ekonomi baik fiskal maupun non fiskal pada pedagang pasar, karena sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kira-kira peribahasanya Mbak. Demikian Mbak Tasya. Iya, kira-kira prediksinya akan terjadi penurunan omset sampai sekitar berapa persen ini, Mas Renaldi? Iya, menjelang biasanya menjelang hari-hari besar, karena nanti kan pasti ada hari besar juga, seperti hari Raya Natal dan Tahun Baru. Biasanya itu menjadi pestanya pedagang pasar Mbak Tasya. Maka dari itu kita harus jaga semua stok pangan, kita harus jaga semua stabilitas harga agar pengunjung atau pembeli datang itu prinsipnya sudah aman gitu, bersih, pasar itu bersih, sehat, sudah ada protokol kesehatannya, pedagang bisa mematuhi semuanya, dan ini mungkin akan menaikkan angka omset mereka. Demikian Mbak.
Iya, saat ini PSBB sudah diberlakukan atau diperketat kembali dan tentunya memang sudah ada sejumlah batasan-batasan yang diberlakukan dan ini bisa juga mengakibatkan penurunan omset. Nah, dari IKAPI sendiri apakah sudah ada solusi lain selain untuk mengharapkan para konsumen datang langsung ke pasar? Apakah sudah ada imbauan mungkin bagi para pedagang untuk melakukan pemberlakuan pemesanan jarak jauh mungkin atau online seperti itu? Iya, pertama kami mengusulkan agar pengolah pasar atau PD Pasar Jaya menyiapkan sekat plastik ya Mbak ya. Dari komunikasi yang terjadi di pasar itu dibatasi oleh partisi atau sekat plastik tersebut. Dan juga pertama pedagang pasar pasti punya langganan Mbak. Yeah. Mereka punya langganan pembeli oleh pengunjung. Biasanya mereka melakukan daring, namun dalam satu hari nggak mungkin daring itu menjadi opsi untuk memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Mereka harus cari alternatif lain agar bagaimana ini barang dagangannya laku. Bayangkan Mbak Tasya, kalau kita lihat pasar pangan yang basah, ini satu hari harus habis, kalau enggak akan mata dagangannya bisa membusuk atau bau dan lain sebagainya. Ini resikonya Mbak. Namun daring tadi juga menjadi solusi, namun bukan jadi yang pertama, dan harus ada langkah alternatif agar mata dagangan ini bisa terjual habis. Oke, kalau begitu dari IKAPI sendiri bagaimana solusinya untuk menyikapi atau mengantisipasi adanya penurunan omset yang lebih jauh lagi? Kami tetap sampaikan dan kami akan terus lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah agar pasar ini tetap dibuka, pasar ini tetap ekonomi tetap berjalan. Bahwasanya pasar telah menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Mbak. Pasar juga menjadi ujung tombak distribusi pangan. Jangan sampai pasar ini stop berhenti karena penyebaran yang kenaikannya cukup tinggi dan tidak bisa ada solusi langkah strategis oleh pemerintah. Ini harus diantisipasi bersama. Banyak hal, banyak cara yang akan kita lakukan, himbau, sosialisasikan, dan berikan edukasi kepada pedagang pasar hingga mereka sadar, mengerti bahwa bahaya COVID-19 ini di depan mata memang tidak kelihatan, namun sangat mematikan. Dan kami juga berharap ekonomi tetap terus berjalan, Mbak Tasya, dengan mengutamakan kesehatan. Anda yakin jika memang diberlakukan atau diperbolehkan untuk berdagang kembali, ini pasar tidak akan menjadi klaster penularan COVID-19? Iya, di DKI Jakarta tadi saya sebut 321 dari sekian pasar, dan jumlah kematiannya 1 jiwa. Dan ini kan angka yang tidak terlalu tinggi, namun banyak media memberitakan di mana-mana bahwasanya pasar ini adalah klaster. Dan ini akhirnya menjadi ketakutan sebetulnya. Namun kita terus sampaikan kepada pedagang dan pengunjung, kita tetap mengajak, ayo kita belanja ke pasar tradisional, ayo kita belanja ke warung tetangga, demikian Mbak. Jadi jika memang protokol kesehatan diterapkan dengan baik dan benar, maka Anda optimis bahwa pasar tidak akan menjadi klaster penularan dan ini bisa meningkatkan kembali aktivitas perekonomian, begitu ya Mas Renaldi? Yes, baik. Setuju, Mbak. Baik, terima kasih Mas Renaldi telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.